Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gerhard Mamoris Putra Simanjorang, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Angkatan 2022, Program Studi Teknik Perkapalan. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan presentasikan tentang topik cross curve. Pokok pembahasan yang akan dibahas terdapat 5 poin. Yang pertama adalah penjelasan maksud pembuatan cross curve. Yang kedua, penjelasan proses pengambilan data inputan lebar garis air atau waterline Y1 Y2 untuk menghitung cross curve. Lalu, penjelasan proses perhitungan cross curve, lalu penjelasan proses penggambaran cross curve, dan penjelasan tambahan yang diketahui dan dirasa perlu disampaikan tentang cross curve. Baik, yang pertama adalah penjelasan maksud pembuatan cross curve. Cross curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara posisi dan sudut kemiringan kapal saat bergerak secara miring di permukaan air. Kurva ini membantu dalam perancangan stabilitas kapal dan perhitungan stabilitas dinamis saat kapal mengalami gerakan roll. Cross curve memberikan informasi yang berharga bagi perencanaan kapal, khususnya dalam hal stabilitas. Dengan mempelajari cross curve, desainer kapal dan insinyur dapat menentukan gerakan miring atau roll. Informasi ini sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan atau gangguan stabilitas yang dapat membahayakan kapal dan penumpangnya. Dengan demikian, pembuatan cross curve merupakan langkah penting dalam perencanaan kapal yang aman dan stabil, serta menjadi acuan bagi pembuatan keputusan desain yang tepat. Berikut saya lampirkan juga contoh cross curve. Lalu, selanjutnya adalah penjelasan proses pengambilan data inputan. Kita dapat mengambil data inputan lebar garis air dengan menggunakan software yaitu AutoCAD. Untuk menghitung cross curve menggunakan AutoCAD, Anda perlu mengumpulkan data inputan lebar garis air pada beberapa posisi saat kapal miring. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama, buat gambar kapal dalam skala yang sesuai di AutoCAD, termasuk garis air yang menunjukkan posisi kapal saat miring. Lalu, tentukan posisi titik yang akan digunakan untuk mengukur lebar garis air. Lalu, gunakan perintah lain di AutoCAD untuk menggambar garis horizontal pada titik di sepanjang garis kapal. Lalu, periksa panjang garis horizontal di setiap titik dengan menggunakan perintah distance di AutoCAD. Lalu, setelah kita menggunakan semua data lebar garis air pada setiap posisi kapal miring, kita dapat menggunakan metode matematis atau perangkat lunak pendukung untuk menghitung cross curve. Karena AutoCAD tidak menyediakan fungsi khusus, kita dapat menggunakan spreadsheet untuk membantunya. Lalu selanjutnya, penjelasan proses perhitungan cross curve. Anda dapat mempause video ini karena saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena keterbatasan durasi. Baik, proses perhitungan cross curve melibatkan beberapa langkah pertama. Beberapa langkah berikut yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua menentukan interval kemiringan, yang ketiga menentukan posisi titik, yang keempat menghitung luas segmen, yang kelima membuat tabel data, yang keenam interpolasi atau kurva fitting, yang ketujuh menghitung cross curve, yang kedelapan verifikasi dan analisis. Penting untuk mencatat bahwa perhitungan cross curve dapat melibatkan metode matematis yang kompleks, tergantung pada tingkat detail yang diinginkan dan kebutuhan perancangan kapal. Sebaiknya menggunakan perangkat lunak khusus seperti tadi AutoCAD atau menerapkan pendekatan yang diakui secara industri untuk menghitung cross curve dengan akurasi yang tepat. Lalu selanjutnya adalah penjelasan proses penggambaran cross curve. Karena keterbatasan durasi, saya juga akan membaca secara ringkas. Jika ingin membaca secara rinci, Anda dapat mempause video ini. Proses penggambaran cross curve melibatkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, persiapan data. Yang kedua, menentukan skala dan batasan. Yang ketiga, menggambar sumbu. Yang keempat, plot data. Yang kelima, label dan anotasi. Yang keenam, finishing. Yang ketujuh, verifikasi dan analisis. Lalu, penggambaran cross curve dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak desain seperti AutoCAD, MATLAB, atau perangkat lunak lainnya yang mendukung pembuatan grafik. Penting untuk memahami prinsip dasar dan interpretasi cross curve agar dapat menghasilkan grafik yang akurat dan bermanfaat dalam analisis kestabilan kapal. Baik, pada penjelasan tambahannya, saya akan menjelaskan tentang satu, kita perlu mengetahui tentang interpretasi cross curve, kita perlu mengetahui tentang pengaruh distribusi bobot, kita perlu mengetahui tentang penggunaan dalam analisis stabilitas, pengaruh desain kapal, dan validasi dan pengujian. Dengan memahami konsep pembuatan dan interpretasi cross curve, perancang kapal dan insinyur dapat membuat keputusan desain yang lebih baik untuk memastikan stabilitas dan keamanan kapal dalam berbagai kondisi operasional. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat
dalam membuat presentasi dan PPT pada video ini. Mohon maaf jika presentasi dirasa kurang dikarenakan keterbatasan durasi. Sekian dari saya. Terima kasih.